Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wahyu Purbo Santoso selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Wina Apriani dari program Studi Manajemen PJJ S1 Universitas Siber Asia. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai perekonomian makro Indonesia di tengah pandemi COVID-19, khususnya pada periode April atau triwulan pertama tahun 2021. Topik ini sangat menarik untuk dibahas karena triwulan 2021 merupakan masa krusial bagi perekonomian kita, di mana kita sedang berjuang untuk bangkit dari jurang resesi akibat pandemi di tahun 2021. Mari kita mulai. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, mari kita lihat kondisi kesehatan ekonomi kita melalui tiga indikator makro utama pada triwulan pertama 2021. Pertama, mengenai pertumbuhan produk domestik bruto atau disingkat PDB. Pada periode ini, PDB kita berada di angka minus 0,74%. Secara year on year, angka ini memang masih terkontraksi atau negatif, namun jika kita melihat dari kacamata yang lebih luas, ini adalah sebuah recovery atau tren pemulihan yang sangat signifikan dibandingkan kontraksi dalam yang terjadi pada tahun 2020 lalu. Kedua, dari sisi nilai tukar rupiah, nilai kita relatif stabil berada di kisaran 14.500 per dolar AS. Meskipun terdapat fluktuasi moderat akibat tekanan ekonomi global, stabilitas menunjukkan bahwa fundamental ekonomi kita masih cukup terjaga. Ketiga, yang paling menarik adalah inflasi IHK. Inflasi kita tercatat sangat rendah, yaitu di angka 1,42%. Secara teori, inflasi yang terkendali itu baik. Namun, dalam konteks pandemi, inflasi yang terlalu rendah ini justru menjadi lampu kuning. Mengapa? Karena ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat masih sangat lemah. Fokus utamanya adalah kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM atau PSBB saat itu secara langsung telah menahan laju konsumsi rumah tangga dan investasi real di lapangan. Lalu siapa saja nahkoda yang mengarahkan kapal ekonomi Indonesia di tengah badai pandemi ini? Ada sinergi dari berbagai pihak kelembagaan. Pertama, pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Bappenas, mereka memegang kendali atas kebijakan fiskal. Tugas mereka adalah mengatur APBN, mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial dan kesehatan, serta menyusun strategi pembangunan. Kedua, Bank Indonesia atau BI yang bertugas mengelola kebijakan moneter. BI fokus pada stabilitas nilai tukar rupiah, mengatur suku bunga acuan atau BI itu 7-day reverse repo rate dan menjaga sistem pembayaran agar tetap lancar. Yang ketiga, Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK. OJK memastikan sektor perbankan dan lembaga keuangan non-bank tetap sehat dan tidak kolaps akibat banyaknya kredit macet selama pandemi. Keempat, Badan Pusat Statistik BPS. BPS adalah kompas kita. Mereka menyediakan
Data resmi seperti PDB dan inflasi tadi yang menjadi landasan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan. Dan yang kelima tentu saja pelaku usaha dan masyarakat. Kita semua adalah aktor ekonomi real yang merespon kebijakan tersebut dan menjadi motor penggerak perputaran ekonomi. Selanjutnya, mari kita bedah bagaimana kurs dan inflasi tadi bertransmisi atau berdampak langsung pada PDB kita. Kita ingat kembali persamaan dasar makroekonomi. Y sama dengan C ditambah I tambah G tambah X tambah M. Rumusnya. Atau PDB sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor neto. Bagaimana Cruz mempengaruhi rumus ini? Jika rupiah melemah, biaya impor bahan baku untuk pabrik-pabrik di dalam negeri akan melonjak tajam. Hal ini mendorong naiknya biaya produksi, menekan margin, keuntungan pengusaha, dan pada akhirnya harga barang bisa naik yang akan menekan daya beli. Sebaliknya, penguatan kurs akan sangat membantu menekan biaya produksi domestik. Lalu, bagaimana dengan efek inflasi? Seperti yang saya sebutkan tadi, inflasi kita di triwulan satu sangat rendah, 1,42%. Ini adalah bentuk lemahnya demand pull inflation. Masyarakat lebih memilih menahan uangnya atau tidak bisa belanja karena mobilitas dibatasi. Dampaknya pada komponen PDB sangat jelas. Lemahnya daya beli ini sangat menahan pertumbuhan konsumsi rumah tangga C dan investasi I. Karena huruf C dan I pada rumus investasi tersebut melemah, maka tidak ada pilihan lain. Huruf G adalah pengeluaran pemerintah, government spending harus diintervensi dan ditingkatkan secara masif agar perekonomian tidak semakin terpuruk. Oleh karena itu, pemerintah merespon tantangan tersebut dengan berbagai kebijakan. Mari kita lihat tantangan versus respon kebijakan. Pada sektor konsumsi dan investasi, tantangan utamanya adalah restriksi mobilitas dan ketidakpastian ekonomi. Pemerintah menginvestasi dengan meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional PEN, memperluas bantuan sosial bansos untuk menjaga daya beli masyarakat bawah, serta memberikan insentif pajak untuk merangsang investasi. Di sektor UMKM, tantangannya sangat berat, berupa tekanan likuiditas dan anjloknya omset. Berespon kebijakannya adalah pemerintah dan OJK memberikan subsidi, bunga kredit, perjaminan modal kerja, dan pelonggaran restrukturisasi pinjaman agar UMKM bisa bernapas. Dan yang paling krusial, di sektor kesehatan dan ekonomi, ancaman gelombang baru COVID-19 ketidakpastian terbesar. Oleh karena itu, intervensi utamanya ada akselerasi vaksinasi nasional. Kita semua sepakat bahwa penyelesaian masalah kesehatan adalah kunci utama aktivitas real ekonomi bisa dibuka kembali.